Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Alhamdulillah ya, tadi kita udah bahas di grup sedikit ya. Semua canggih-canggih ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua Alhamdulillah. nanti sama-sama bisa sampai ke sana. Amin, amin. Oke, kita mulai ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tadi nomor berapa aja itu? 12, 20, 21. 12 tijaratan ya. Iya. Sambil nunggu waktu tadi Hana kerjain notes Hana, catatan Hana, jadi malah kelupaan. Tijaratan gini ya. Iya. Yang dibahas di grup tadi 12, 20, 21 ya. Terus saya mau tanya yang nomor 16. 16 kok saya maskulin tapi di itunya jawabnya feminin. Ya. Sunanan. Sunana. Sunana itu feminin ya jawabnya. Gendernya. Iya. Kok bisa gimana ya Kak ini penjelasannya? Feminin? Kenapa feminin? Iya. Karena di situ artinya kan beberapa sunnah. Oh gitu. Jadi F1 itu ya, 1F itu. Iya, kan broken plural, apa namanya itu, jatala tidak berakal jadinya ya. Oke. Iya. Tadi yang lain udah semua? Yang 12 itu tijarotan itu tak marbuta bukannya feminin ya? Iya, itu feminin, betul. Oh iya, di itunya maskulin. Di apa sih namanya? Kunci jawaban. Kemudian jadi yang benar maskulin ya. Maskulin ya, feminin ya. Ya. Kemudian nomor itu tadi nomor 20 sama 21 yang anggur. Anggurnya ada banyak. Ainaban, itu salah sebenarnya, anggur ya. Satu gimana tuh mungkin namanya? Segerombol. Gitu. Jadi ya, kalau kita bicara anggur, ngebayanginnya pasti memang seperti itu ya, bukannya sebutir. Oke, jadi ini juga ya broken plural itu ya? Iya. Kemudian nomor 21, hada ilqa. Iya. Nah, itu karena salah mengartikan tuh. Hada ilqa. Hana artikan taman ya? Taman, satu. Padahal seharusnya taman-taman. Oh, taman-taman. Jadi kalau taman-taman harusnya ya benar, broken. Iya, broken. Yang Hana tadi nomor 32 Bunda gendernya apa itu? Gendernya maskulin. Harusnya? Harusnya feminin. Harusnya feminin, tapi kenapa? Itu ada di halaman 12. Itu ya, Kabib ya? Iya. Ya kan? Saya mengambil seember air untuk membuat
jalan, ya kan? Sabil dan torik. Nah, begitu. Oh, sudah ada yang lain. Assalamualaikum Zikru, Bunda Aminah, Kak Laksmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum Hana Ditutup. lanjutkan, jadi Hana mau kasih tahu sesuatu penting banget. Buku kunci jawaban kadang menyesatkan. Itulah di mana teman-teman benar-benar diuji apakah teman-teman benar-benar udah memahami konsep-konsep yang kita pelajari atau belum. Sebagai contohnya, apa tadi? Tijarotannya. Tijarotan. Di kunci jawaban maskulin ya? Iya. Tapi yang kita pelajari, kalau diakhiri dengan ta marbuta, dia kebanyakan feminin. Ya udah. Kalau kita harus yakin kan, oh ini harusnya feminin. Kenapa? Karena ada ta marbuta. Ketika jawaban kita berbeda, kita harus punya penjelasannya. Dan kita harus yakin dengan penjelasan kita. Benar, penjelasan kita benar nggak gitu. Nah, di situ. Jadi tidak selamanya kunci jawaban itu benar. Yang pertama, namanya juga manusia. Kemudian yang kedua, Hana sendiri yang bikin, belum ada yang proofreading, belum ada yang ngecek. Jadi ya typo di mana-mana. Jadi kalau misalnya jawaban teman-teman berbeda dengan yang dikunci jawaban, tanya lagi, kok berbeda? Apa alasannya? Kemudian kalau sudah yakin jawaban teman-teman yang benar, lanjutkan. Tidak usah ikuti kunci jawaban. Itu. Oke. Kak, tadi nomor 32 itu bukan As-Saila ya? Oh iya, Hana tuh kebacanya Sabil. Bukan Sail. orang yang bertanya gitu kan. Iya. Orang yang bertanya ini satu orang ini ya? Iya. Iya, jadi maskulin, betul. Maskulin. Ini matanya mata. Terus sama nomor 19. 19 tadi Kak Hana bilang Al-Ma'a itu apa sih tadi? 19? 19 tadi apa ya? Di grup itu diomongin. Apa sih tipenya? Bukan tebal tipis ya. Itu kan tidak boleh. Tebal tipisnya tidak jelas karena bilang. Maksudnya saya tulis tidak boleh tanya kan? Oke, betul. Tidak boleh tanya. Kemudian ada satu lagi itu tebal tipisnya nomor berapa tadi? Berapa ya? Lupa, saya nggak catat itu. Oke. Setelah ini Ana mau buka halaman. Kemarin kita menghafalkan pronoun ya, teman-teman masih hafal? Domair. Insya Allah masih. Huwa, huma, hum. Iya, huma. Iya. Ya. Oke, tunggu dulu dari Bunda Aminah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Oke. Kemudian Kak Laksmi. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, Zikru. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, kemarin kita cuma berenam ya, satu lagi siapa? Bunda Eca ya. Jadi Bunda Eca kemarin nggak masuk, mau coba untuk domair? Yang di berapa sih? Nah, itu halaman berapa ya domair? Halaman 17 ya?
18. 18. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pemair ya? Iya, yang besar-besarnya saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, sekali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, jadi itu ada 5 baris ya. Kalau dihafalkan satu-satu, jadi semuanya ada berapa itu? 14. Nah, banyak banget. Jadi, berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dihafalkan per baris. Jadi kita perlu menghafalkan hanya 5 baris. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu dihafalkan per baris. Dan semua yang kita hafalkan itu statusnya rofa. Meskipun akhirannya huma, akhirannya kayak suara A gitu, harusnya kan nasab. Anti, harusnya jar, ya kan? Tapi pronoun itu bandel, nggak mau ikut aturan. Isem yang bandel itu domir, tidak mau ikut aturan. Yang barusan kita hafalkan semuanya rofa. Nanti ada versi nasab sama jarnya, kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Oke, dan Hana lihat dari latihan teman-teman semuanya, alhamdulillah konsepnya udah dapat semua, tinggal lebih sering lagi latihan. Jadi kita bisa tambah lagi sedikit pelajaran baru hari ini, yaitu tipe. Kemarin tipe itu ada umum dan khusus, ya kan? Kata-kata dalam sebuah bahasa itu kebanyakan umum. Seperti kalau Hana bilang mobil. Ini mobil. Nah, ini mobil apa? Mobil siapa? Gitu kan? Jadi, kita nggak bisa membayangkan mobil tertentu. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Apakah mobil si A, mobil si B, mobil bus, truk, udah rusak, masih baru, udah lama. Jadi, semua kemungkinan ada. Ya, kita bilang mobil. Nah, ini umum namanya. Kata-kata yang seperti ini umum. Tapi kalau saya bilang mobil ini, beda nggak? Iya, beda ya. Oh, mobil yang ini, oh iya. Tertentu mobilnya kan. Kita ditunjuk, ini kan kalau kata tunjuk ini berarti dekat ya. Bisa kita lihat. Nah, mobil tertentu kita nggak lagi ngebayangin mobilnya mobil truk atau bus. Nggak kita bayangin lagi karena kita udah tahu tertentu mobilnya. Yang seperti ini kata khusus. Nah, bisa ini dimengerti perbedaannya kata umum dan kata khusus? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali. Buku. Nah, ini bisa buku apa saja, buku tulis, buku pelajaran, buku cerita, buku gambar. Ya kan? Buku punya Hana, atau punya Bunda Eca, atau punya Bunda Aminah. Buku yang udah penuh, atau masih baru, udah sobek, atau masih bagus, ya kan? Nggak tahu. Nah, ini umum. Kalau saya bilang,
Buku saya. Oh, buku Hana. Jadi spesifik, lebih detail, lebih spesifik. Buku Hana. Oh, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Tadi kan contohnya mobil ini. Ini adalah kata ganti tunjuk. Kata tunjuk. Makanya salah satu kata khusus yaitu kata tunjuk. Karena kalau kita tambahkan kata tunjuk ke kata umum seperti yang tadi, mobil, kata umum, ditambahkan kata tunjuk ini, dia jadi khusus. Nah, ini satu kata tunjuk khusus. Kemudian kata ganti orang, saya, kamu, kami, yang contohnya buku. Buku umum. Hana tambah kata ganti orang. Saya. Buku saya. Makanya saya atau kata ganti orang itu termasuk kata khusus. Dan ya, sampai di sini masih bisa dipahami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak Laksmi, Zikru? Masih, Kak, insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Kemudian isim mausul itu yang alladzi, alladzina, alladzina, allati, ulaika, haulai, nah itu isim mausul. Sering banget keluar di dalam Al-Qur'an ya kan? Kata-kata itu termasuk juga kata khusus. Jangan tidak usah pusing-pusing dengan artinya dulu, yang penting sering aja dengar alladzi, oh ini isim mausul. Ulaika, oh isim mausul, gitu aja. Fokus ke pengenalan. Kemudian yang kita paling mudah menentukan umum atau khusus pakai al. Nah, ini agak sulit di Indonesia karena al yang seperti ini tidak diterjemahkan. Contohnya, apa ya? Buku, buku. Tunggu dulu, itu agak susah juga contohnya di Indonesia. Iya. Oh, Nisa. Nisaun, ini seorang perempuan kan? Seorang perempuan. Nah, ini siapa ini? Mama, nenek, anak gadis, yang di mana ya kan? Bu guru atau bu dokter. Tidak tahu kita. Nah, tapi dalam bahasa Arab al menjadikan ini proper atau khusus, jadi lebih spesifik. An-Nisa ya. Nisa. Nah, ini dalam bahasa Indonesia sama. Tunggu dulu, An-Nisa ini banyak perempuan. Ya enggak sih? Tunggu dulu sebentar. Maaf. An-Nisa. Ya, maaf. Ini banyak-banyak perempuan. Ganti aja Rijal. Rijal. Banyak banget. Tunggu. Rijal. Oh, rujul, maaf. Maaf, kita ganti. Rujul. Rujul laki banyak berarti, laki banyak. Rijalun. Rojulun. Oh, rijalun. Rojulun ya, laki satu ya. Rojul. Kalau saya tahu Hana, rijalun itu plural. Tunggu dulu, Kak. Mbak Ferry? Nggak ada Mbak Ferry. Ini ada Mbak Ferry. Halo, Assalamualaikum.
Mbak Ferry mute. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang plural rijal. Mm-mm. Ya, berarti ini betul ya, satu laki-laki. Ya, satu laki-laki. Oke, Bunda. Jadi yang plural rijal. Ini satu. Seorang laki-laki. Seorang rujulun. Di Indonesia diterjemahkannya seorang laki-laki. Atau kita singkat, rujul, laki-laki. Oh ya, seorang laki-laki aja ya. Oke. Ar-rujul, al tidak diterjemahkan, tapi dalam bahasa Indonesia informal, terutama yang zaman dulu, itu teman-teman pasti pernah dengar ini. Kata sang. Pernah dengar kata sang lelaki gitu kan? Iya, di buku cerita sih. Ini dalam bahasa, ya, kalau dalam bahasa Indonesia formal, dia tidak dipakai, ya kan? Nah, dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan al, yang paling dekat ya ini sang lelaki. Jadi kalau udah bilang sang lelaki, oh lelaki yang itu yang kita masih juga ini kedengarannya umumnya lelaki yang mana. Jadi agak apa tricky ya kalau dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan hal ini. Tapi jadi artinya di situ Kak yang sudah sorry gimana? Iya, tapi teman-teman kalau Hana jelaskan pakai sang seperti ini bisa kan kelihatan perbedaannya? Kalau bahasa sekarang apa si lelaki gitu bisa nggak? Nggak bisa karena sang dan si itu informal dan biasanya digunakan ketika untuk bercerita. Kecuali kalau kita pakai si itu apa kurang sopan ya? Iya ya. Intinya ar-rujulu di situ adalah laki-laki yang sudah kita bicarakan gitu ya, itu dia tuh loh, gitu. Iya, begitu nah, ya, Kak? jadi nggak seumum, ya, jadi tidak seumum yang kita bilang seorang laki-laki. Kalau ini kita udah membayangkan, oh lelaki yang ini gitu, yang kita bicarakan tadi gitu. Oh iya. Ya kan bisa kebayang kan? Iya. Kalau Ana bilang seorang laki-laki dan sang lelaki gitu. Nanti seiring berjalannya pelajaran kita mudah-mudahan semakin mengerti. Nah, tapi ini sekarang teman-teman udah mengerti kan kenapa kalau ada al dia khusus, kalau tidak ada al dia umum. Udah mengerti kan perbedaannya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Mengerti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini. Kemudian yang dipanggil. Sekarang bahasa Sunda nih. Asep. Asep bisa nama orang. Ya kan? Sekarang nama orang, oh Asep adik saya. Enggak, itu Asep paman saya. Asep yang mana? Tapi kadang orang tua memanggil anak lelakinya, oh bukan Asep, sorry, Kasep gitu ya. Kasep tuh ganteng artinya ya. Iya. Iya, ganteng. Nah, ganteng kan umum. Tapi kalau kita panggil Kasep, udah tertentu orang yang kita panggil kan. Kita nggak bilang Kasep untuk ke seluruh laki-laki di dunia ini. Ketika kita panggil Kasep, gitu. Ada satu orang tertentu yang kita panggil. Bukan berarti kita
bilang laki-laki semuanya ganteng, enggak. Nah, jadi kata yang umum kalau dipakai untuk memanggil seperti itu jadi khusus. Contohnya lagi kalau di Jambi, gadis. Oh, gadis bisa yang mana saja. Gadis di mana saja. Tapi kita di sini biasa manggil gini, oh gadis, itu panggilan sayang ke perempuan, ke anak perempuan. Oh gadis, ke sini sebentar gitu. Gadis lagi apa? Nah di sini, ketika kita menggunakan kata gadis untuk memanggil seperti itu, tidak lagi umum, dia jadi khusus. Nah, dalam bahasa Arab itu sangat mudah untuk membedakannya. Sebagai contoh, bunayya, bukan apa ya, sebagai contohnya yang umum, kata umum. Walad biasanya. Ya walad, ya bintu. Kalau orang Arab biasanya gitu. Iya. Waladun, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki yang mana? Anaknya siapa? Ya kan? Tapi mereka memanggilnya punya ini, kasih ya. Ya walad, pakai ya kan kalau orang Arab memanggil. Nah, makanya pas teman-teman melihat ada ya seperti ini, berarti kata selanjutnya itu khusus. Karena yang dipanggil ya kan. Tuh. Ya waladun atau ya bintun. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti alladzina amanu khusus. Pokoknya gampang kalau ngelihat ya, kata selanjutnya khusus. Sekarang udah 2. Kemarin kalau ngelihat al khusus. Sekarang kalau ngelihat ya khusus juga. Ini. Apalagi ya, kalau nama orang udah jelas. Dia spesifik. Meskipun namanya banyak yang sama. Tapi ya kalau nama Hana gitu setidaknya udah tertentu. Namanya juga untuk sebagai identitas seseorang ya kan. Mana lagi? Nama itu udah pastilah khusus. Iya, itu. Jadi, sepertinya ini saja. Ada yang mau Kak, sorry, yang kata tunjuk gimana Kak tadi contohnya? Kata tunjuk. Mobil. Oh, mobil tadi ya, contoh mobil ya. Mobil umum. Kalau Hana bilang mobil ini, mobil ini. Atau mobil itu. Oh, mobil itu. Ya. Yang kita bilang mau beli kemarin kan? Iya. Iya. Kata tunjuk. Terima kasih. Dan sekarang Hana mau coba latihan di halaman 17. 17. Iya. Nah, ini fokusnya ke tipe sebenarnya, tapi kita kerjakan aja semua. Dari fleksibel, non-fleksibel, tebal tipis, dan 4 properties. Sebelumnya teman-teman Hana mau tanya, kalau ada yang mau latihan tambahan, misalnya nih teman-teman mau ngerjakan yang ada di halaman 17 dan mau mendiskusikannya. Jadi itu kan ada waktu tambahan untuk belajar ya, untuk latihan. Hana insya Allah bisa carikan teman belajar buat teman-teman. Jadi belajarnya satu-satu. Misalnya Hana sama Kak Laksmi, jadi bisa fokus, lebih fokus belajarnya.
Karena kan banyak teman-teman advance di grup. Nanti kalau misalnya teman-teman mau untuk latihan yang reguler ya, berapa kali seminggu gitu sesuai kesepakatan kalian lah. Kalau mau nanti di chat saja Hana, biar Hana nanti carikan pasangannya. Insya Allah. Ini nggak dipaksa, hanya saja dulu metode Hana belajar seperti itu. Habis belajar sama Ustadz, Hana cari teman, belajar lagi, latihan. Seperti itu. Ini tidak dipaksakan ya. Hanya sekedar ini saja. Saran. Keren dong. Iya. Dan juga mereka pasti Hana rasa bakalan senang karena sekalian revisi. Apa namanya itu? Review lagi pelajaran mereka. Nge-refresh lagi. Ya. Oke, halaman 17. Oke, kita fokus ke tipenya saja dulu. Mulai dari Bunda Eca. Umum atau khusus saja ya, Bunda? Iya. Nomor 1. Nuhan. Nuhan itu tanwin jadi umum. Nuhan itu nama Nabi Nuh. Tapi dalam nasab. Oh. Iya. Berarti dia khusus dong. Karena? Nama. Iya, betul. Nama. Memang betul dia khusus dan ada tanwin, tapi lebih tepat alasannya dia khusus karena nama. Nama orang. Bukan karena tanwin. Nanti ada dipakai nuhi misalnya, nggak pakai tanwin. Nah, tetap khusus ya kan? Karena dia nama. Kemudian selanjutnya nomor 2. Nomor 2 Allah. Oh, iya, sorry. Ya, Allah ya. Khusus. Khusus. Kemudian nomor 3. Nomor 3 sajidina. Sajidina ini umum. Umum. Kenapa? Karena tidak ada, dia bukan nama orang. Tidak ada alif lam. Tidak ada tanda-tanda khususnya itu, Kak? Iya. Oke. Bagus sekali. Bukan nama orang, bukan kata ganti, bukan yang dipanggil, tidak ada al, bukan isim mausul, bukan kata tunjuk, bukan mudhof. Bukan ini. Ini nggak apa-apa. Nanti saja. Oke, keren. Terima kasih, Bunda. Dan Zikru. Ya. Oke, nomor 4, silakan. Makisina. Umum. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda yang khusus. Simple. Oke, nomor 5. Ibrahima. Khusus. Kenapa? Karena nama. Karena nama. Oke. 6. Nomor 6. Atiyatun. Khusus. Kenapa? Karena ada tanwin. Khusus? Ada tanwin khusus? Umum. Iya, umum. Terima kasih. Bunda Aminah, nomor 7. Al-Qarnaini umum karena khusus ada alif lam. Iya, Khusus. betul. Umatan juga khusus ada tanwin. Umum ada tanwin. Umum karena ada tanwin. Betul. Ummi khusus. Nama. Ummi
Oh, Umi, umum ya, umum ya, umum. Iya, ya. nggak ada kata tunjuknya, nggak ada Karena isi ibu bisa motion. ibu siapa saja, ya kan? Iya, umum ya. Laki-laki karena bawahnya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diro'ai. Aduh. Diro'ai itu apa ya? Umum ya, nggak ada apa-apanya. Iya, umum karena tidak ada ciri-ciri khusus. Khusus Ya ya. kan? Mhm. Aisyah khusus Kenapa? nama. Oke. Al-Fujari khusus ada al-nya, ada alif lam. Oke. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda. Kemudian kita ke Kak Laksmi. Ya, Kak. Nomor 13 ya. Al-Anharu. Al-Anharu ada al, jadi dia khusus. Mhm. An-Nasi khusus. Mhm. Sahironi. Sahironi umum Kenapa? karena tidak ada tanda-tanda khusus. Oke. Oke, sekali lagi deh. Nomor 16. 16. Al-Mu'minina khusus Kenapa? karena ada al. Oke. Terus Nomor 22. 22. Mhm. Maryama khusus Khusus. karena nama Oh. orang. Betul. Nomor 19. 19. Mu'minina. Mu'minina khusus ya, Kak. Kenapa? Karena orang mukmin gitu. Apakah dia nama? Enggak. Kata ganti Nggak ada. orang Enggak. yang dipanggil? Ya. Ya. Di list satu-satu, kalau ragu dibuka, kemudian ditanya satu-satu. Jadi kita nggak ragu. Begitu. Ya. Jadi ini? Tadi bikin aturan sendiri. Ini umum berarti. Oh iya, umum. Lanjut, satu lagi. As-samarati. Asyamaroti khusus al. Khusus al. Oke, lagi-lagi harus sering buka catatan dan dikerjakan tugasnya insya Allah. Kalau nggak ada halangan, besok ya kita coba perkenalan fragmen. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Itu nggak berasa karena terus sudah habis waktunya ya Allah. Iya. Nggak terasa. Iya, nggak kerasa. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih Kak Hana. Aduh. Oke.